Audio Jungle. Ini pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah khususnya di wilayah Dapil, Banyumas dan Cilacap terkait kegiatan hari ini? Ya. Terima kasih atas respon masyarakat Cilacap, Jawa Tengah. Ya, saya Sidi dan ini Bu Nala dan Pak Jasiman telah melakukan upaya dengan BPBD Jawa Tengah kegiatan identifikasi dan sosialisasi masalah kebencanaan. Ini adalah penting banget karena Cilacap itu menjadi laboratoriumnya bencana di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Sehingga kami memberikan sama-sama mengajak memahami hal ini kepada masyarakat Karangkemiri khususnya dan Cilacap pada umumnya agar kita mengantisipasi kalau suatu saat ada bencana kita sudah tahu bahwa kita memang daerahnya rawan bencana. Yang kedua, kami mengajak di era COVID ini agar 5M ini bisa dijaga betul karena prokes atau protokol kesehatan ini penting bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi jangan kita egois karena kita sehat kemudian kita tidak prokes 5M gitu. Karena ini adalah untuk kita bersama. Kita hidup di dunia ini bukan sendiri tapi dengan manusia lain atau masyarakat lain. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih ya, alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan masyarakat kaitannya kita dengan sosialisasi masalah identifikasi bencana. Alhamdulillah luar biasa tanggapan dari peserta ya. Kita keliling nih beberapa hari ini, kita roadshow silaturahmi ke masyarakat baik Banyumas maupun Cilacap terkait bencana karena memang Cilacap ini tadi kata Mas Yudi itu adalah laboratorium, tapi kalau di bahasanya juga istilahnya menjadi supermarketnya bencana. Terutama tadi saya menyampaikan kaitannya masalah peran perempuan ya, karena perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ratu rumah tangga punya peran penting kaitannya untuk melakukan tindakan-tindakan preventif untuk kesiapsiagaan bencana pada dimulai dari kelompok terkecil, dari diri sendiri, dimulai dari keluarga. Jadi perempuan yang dengan sifat kelembutannya, sifat melindunginya, sifat ketelatenannya itu harus bisa menjadi punya kontribusi yang baik untuk meminimalisir bencana. Jadi bukan malah menjadi korban bencana. Itu jadi tetap 5M itu ditegakkan. Ya, kalau saya ingin agar acara ini bukan hanya seremonial, tapi bisa ditindaklanjuti. Penting sekali bahwa paradigma kita tentang daerah bencana itu bukan supermarket bencana. Yang benar itu adalah laboratorium bencana. Agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang tangguh. Justru dengan adanya daerah yang rawan, kita akan lebih waspada, lebih kuat, lebih tangguh agar kita bisa mengantisipasi. Sehingga harapan saya setelah ini kita makin perbanyak desa-desa Destana itu supaya menjadi orang-orang yang tangguh secara individual dan secara komunal, secara bersama menjadi lembaga-lembaga yang tangguh. Terima kasih. Pak, tadi disebutkan ini kerjasama antara eksekutif dengan legislatif dalam mengidentifikasi dan sosialisasi rawan bencana. Ini dipilihnya daerah Desa Karangkemiri dalam sosialisasi ini dari DPR Provinsi Jawa Tengah ini di bidang yang membidangi seperti apa ini? Iya. Karena memang kita tujuan dari sosialisasi identifikasi memang kita anggarkan acara ini dari DPRD APBD Provinsi Jawa Tengah. Ini memang tujuannya antara kami pengambil kebijakan dengan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan BPBD dan masyarakat ini sebagai sasaran kebijakan itu bisa ada sinergi yang bagus. Karena sekarang kan penanganan bencana ini tindakannya harus pentahun. Dan desa di sini itu karena menurut data yang kami informasi yang masuk ke kita ini memang desa yang sangat rawan bencana. Jadi kaitannya misalnya kalau curah hujan tinggi di sini banjir, tanah longsor, rawan tanah longsor. Tapi kalau kemarau itu rawan pada kekurangan air atau kemarau. Oke, terima kasih Pak, Bu. Sukses selalu untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah. Waalaikumsalam. Izin
Mas saya mau juga. Matur telepon di Mas Kuling ya, selaku moderator. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum Pak Desa ini dan perangkatnya, ada BPD, ada mungkin dari Kadus, dari WRT, PKK dan semuanya. Pertama-tama ya kita panjatkan puji syukur karena pada kesempatan yang baik ini tadi kata Pak Agus ini kan juga Pak Kepala Desa, ini kesempatan langka ya Pak ya, daripada kita di musim pandemi ini kumpul-kumpul kan belum boleh ini karena alasan tertentu kita dibolehkan kumpul-kumpul tidak lebih dari 50 orang ya Pak Tri ya. Dan yang kedua dalam kesempatan ini tadi disampaikan bahwa Jawa Tengah termasuk Cilacap ya, ini adalah supermarketnya bencana. Dan di Cilacap itu ada desa jenis Karangkiri ya Pak. Jadi Karangkiri itu termasuk supermarket juga. Tapi kita harus tetap bersyukur ya Pak ya, bersyukur bahwa kita sudah dikasih desa Karangkiri ini untuk bersama di sini. Dan kita sekarang bagaimana agar mengantisipasi karena dari sononya itu disebut sebagai daerah bencana, ada potensi bencana, maka kita bagaimana mengupayakan supaya kita ada dari kata-kata ada solusi-solusi sehingga kita semuanya sebagai daerah yang termasuk dalam bencana bisa tetap aman, bisa tetap terkondisikan. Kalau seandainya suatu saat terjadi bencana termasuk longsor itu kita sudah ada antisipasi sekarang karena pertemuan ini menjadi sangat menarik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya sebagai bagian dari panitia Wakil Profesor Pak Jasiman Gunawan memang mengkondisikan agar pertemuan semacam ini edukasi sosialisasi plan kebencanaan dan penanggulangannya itu bisa lebih intensif. Kenapa? Karena memang pemahaman masyarakat kita semuanya itu harus terus dikasih tahu, diingatkan karena kita sekali lagi adalah potensi bencananya banyak di Jawa Tengah, sehingga kita sekali lagi bisa antisipasi seawal. Karena apa? Karena masalah bencana itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawabnya Pak Agus, Pak Tumaran, Pak Kuswadi, atau kita, tapi adalah tanggung jawab kita semuanya. Artinya masyarakat punya peran dan andil yang besar dalam partisipasi untuk kita sama-sama sekali lagi antisipasi terhadap bayang-bayang bencana yang timbul. Tiga Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya dikasih tema tentang adaptasi perilaku kita masyarakat di era pandemi COVID-19. Saya sampaikan bahwa bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dimaksud bencana alam itu kategorikan dari tiga, yaitu bencana itu ada tiga: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu misalnya tsunami, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Bencana non alam misalnya kegagalan teknologi, kemudian ada misalnya traktor mobil pecah atau masalah lain, termasuk adalah oleh pemerintah COVID-19 ini dimasukkan sebagai kategori bencana non alam yang ditetapkan sejak tanggal 20 Maret tahun 2020. Jadi ini ulang tahun ya, ulang tahun COVID. Ya, jangan dirayakan ulang tahun COVID ini, tapi kita harus tetap berdoa dan berusaha supaya kita antisipasi agar COVID itu tidak terus meluas. Nah, pertemuan kali ini juga dalam rangka itu. Lalu sekalian, kemudian bencana sosial itu moga-moga jangan terjadi juga, yaitu bentuknya konflik sosial. Dulu pernah di Ambon, di mana di Poso dan lain, moga kita tidak pernah terjadi. Nah, kenapa dalam kesempatan ini Bapak sekalian, karena sekali lagi bencana itu kita tidak inginkan, tapi karena terjadi, karena itu semuanya dari Sonono dan takdir, maka kita sekali lagi harus mengupayakan bersama-sama, gotong royong, gotong royong bersama-sama untuk mengantisipasi, bukan hanya tugasnya pemerintah. Nah, ini kalau istilah teorinya itu ada antahlik ya Pak ya, antahlik itu jadi keterlibatan semua pihak-pihak terkait, pemerintah, ada masyarakat, ya kan? Masyarakat itu masyarakat akademisi atau dunia perguruan tinggi maupun lainnya,
kemudian dari media, kemudian dari pihak-pihak yang terkait lainnya, itu harus bareng-bareng. Jadi media massa, media bareng-bareng supaya kelima unsur dari komponen masyarakat yang menjadi katakanlah bagian daripada masyarakat kita itu bareng-bareng untuk sejak awal itu mengantisipasinya. Kalau ada bencana, kalau sudah ada bencana, kita semuanya betul-betul bisa bareng-bareng untuk bisa mencari solusi yang sebenarnya supaya penanganan pasca bencana maupun juga penanganan ketika sudah terjadi bencana bencana semacam rekonstruksi. Jadi pembangunan kembali pasca bencana. Untuk kaitan dengan pandemi COVID-19 Bapak sekalian, maka karena ini juga disebut tadi bencana nasional, maka kita sekali lagi keterlibatan masing-masing pihak kami itu bareng-bareng. Nah, kita bareng-bareng di acara ini sekali lagi sama-sama mengingatkan bahwa kita masih sampai saat ini itu masih terjadi COVID-19, walaupun sudah kita antisipasi bersama dengan kita 5M ya, kita jaga 5M ibu-ibu bapak nih. Pertama pakai masker ya, pakai masker ini harus menjadi kebiasaan juga, kayaknya menjadi dianjurkan. Kenapa kita pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir harus dicuci, kemudian kita juga katakanlah menjaga jarak gitu. Kenapa? Karena supaya virus-virus masuk COVID itu tidak masuk pada tubuh kita. Jadi disaring dulu. Ibu-ibu ini pakai masker mungkin agak risih, tapi kalau sudah berdiri berarti lebih malah berarti ketam. Jadi bapak-bapak juga tukang ganteng. Jadi tenang aja. Jadi semuanya ada nilai yang perlu kita syukuri, ada nilai baiknya. Yang seterusnya itu menjadi tanggal 5M. Jadi kita dipakai 2M lagi, ya kan? Tinggalan. Jadi kita itu mengurangi mobilitas dan juga membatasi mobilitas, mengurangi kerumunan. Jadi kumpul-kumpul ini ada kurangi kerumunan daripada apa sini kita Mas kita ini kadang mengeluarkan barang-barang sehingga sangat mengganggu ya ini kan terpaksa ya mohon maaf terpaksa kita kondisikan supaya tetap berjalan acara yang sebabnya bisa pernikahan dan kendaraan, tapi kemudian lainnya kita batasi jumlah pesertanya kan gitu ya. Dan beberapa kita juga gitu ya Pak tertulis ya. Artinya ini adalah bagian kita, peran serta kita dalam rangka untuk menghambat pemakaran COVID-19 Bapak sekalian. Maka kemudian Bapak sekalian, tadi makanya kebiasaan atau kita adaptasi itu tidak hanya di dalam diri kita, karena sekali lagi kita ini melibatkan semuanya, seluruh masyarakat. Maka di dalam keluarga kita ini ada yang disebutkan nanti di situ, di dalam keluarga kita tadi yang namanya itu kita canangkan, kemudian juga di dalam lingkungan kita, jadi di tempat-tempat umum, transportasi umum, kemudian di lokasi-lokasi yang di situ juga melibatkan, itu juga kita harus menjaga agar kita semuanya itu bisa sekali lagi bareng-bareng bergotong royong untuk menghambat laju pertumbuhan daripada COVID. Karena dampaknya sangat luas. Dampak COVID ini tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang tadi Pak Kuswadi sampaikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial juga ya Pak ya. Di bidang ekonomi tadi dari tingkat desa sampai tingkat pusat ini, waduh terdampak sekali. Disebut bahasanya keren, ada rekonstruksi. Rekonstruksi ini misalnya kalau daerah membangun jembatan atau model jalan, misalnya perkembangan itu karena direkonstruksi untuk penanganan COVID-19, akhirnya dananya sangat terbuka kan gitu. Ini salah satu dampak langsung daripada COVID ini. Dan kalau kita bicara data ya Bapak Ibu, di Jawa Tengah itu kemarin selama 2020 akibat COVID saja laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu minus 2,68%. Minus. Jadi yang sektor-sektor yang tumbuh itu, yang itu hanya
sektor kesehatan, pertanian, dan satunya itu sektor media komunikasi. Jadi komunikasi itu masih tumbuh, yang lainnya itu semua. Artinya dampaknya sangat besar, sangat berat. Makanya sekali lagi kita libatkan semua pihak. Kalau bahasa kerennya tadi pantahlik, dari pantahlik itu ada 5 siklus yang melibatkan semua pihak, dari pemerintah, masyarakat itu masyarakat akademisi, masyarakat media massa, kemudian masyarakat dunia usaha, dengan itu terlibat bahu-membahu untuk sama-sama menghambat barang-barang untuk menghambat pemaparan atau penyebaran COVID-19. Sekali lagi, ini juga kita terapkan tidak hanya di tingkat tertentu saja, karena ini bukan hanya untuk dilihat, pakai masker bukan hanya dilihat. Ini Pak Jasiman, supaya kelihatan cantik atau kelihatan bukan atau bentuk lain, tapi ini adalah semacam karena kesadaran kita semuanya sekali lagi supaya virus tidak masuk ke kita dan yang sudah ada tidak tertular ke kita maupun keluar kepada keluarga kita. Artinya kita menjadi kebiasaan hidup, kita beradaptasi selama kita sudah bisa hidup dalam suasana masih ada COVID ini, mudah-mudahan tidak selesai, sehingga kita bareng-bareng. Jadi sekali lagi kita ini adalah bukan bareng-bareng. Makanya kebiasaan baik di tingkat lokal atau lokal wisdom ya. Lokal wisdom itu ya istilahnya hal-hal yang positif lah di tingkat kita, misalnya kebiasaan mungkin untuk bencana juga selalu sungguhnya teman-teman ini pikir apa mungkin bisa dikatakan ini pikiran kata ya Pak ya. Kata keuangannya suatu saat kan bisa dilombakan, bisa mungkin ya dilombakan. Mungkin jimpitan bagus ini jimpitan di tingkat kata dilakukan kembali. Yang masih tekanan ini masih ada dibuka kembali, nanti bisa enggak minimal misalnya ada warga kita yang kena COVID ya kan, mungkin jenayah COVID ya itu dibantu karena mungkin dia apa istilahnya harus tinggal di suatu tempat kan itu kita bekerja dan lain-lain, maka dibantu sehingga mungkin karena kita punya rumah tadi bisa. Hal-halnya adalah tadi yang dimaksud kebiasaan baik atau lokalisme yang sesuai itu juga dalam masalah umum. Jadi ini kan dulu kebiasaan kita tadi tidak kita mungkin mulai dari organisasi saling itu di beberapa titik rawan, apalagi sebagian organisasinya ada pemangku dipakai oleh kita, maka kita ikut berdayakan supaya nanti kita makin terhindari dari hal-hal yang sifatnya itu. Dan ini setelah itu terus ini nanti banyak ibu kebiasaan di dalam apa-nya, jadi di lingkungan umum maupun di hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan kita berinteraksi dengan masyarakat. Selalu kita sudah terangkan dalam ini, tapi intinya bagaimana sekarang kebiasaan 3M, 5M itu kita menjadikan sebagai bagian dari kita. Terpaksa maupun dengan tidak terpaksa kita internalisasi, bahasa kerennya. Internalisasi ini mau terus jadi kebiasaan baru. Itu di dalam era normal ini. Jadi pakai masker kesalahan mesin jadi kebiasaan kita kalau saya orang kelarangnya masker ya biar masker kan di sini ya. Jadi kayak mana rasa sih anak-anak ini adalah satu yang sudah mulai masuk. Kemudian beraktivitas cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu adalah satu hal. Nanti dari sisi penanganannya kita juga sudah kembangkan 3T ini dari Pak Polisi, Pak Tentara dan juga Satgas Covid sering melakukan itu adalah tracing, kemudian testing maupun treatment. Jadi tracing itu nanti dari apa Indonesia yang kira-kira daerah PDP tracing, kemudian dites. Ternyata ada indikasi positif nanti sudah dibawa ke rumah sakit atau puskesmas itu namanya di treatment. Ini juga dijalankan. Jadi selama beberapa waktu lalu kalau ada petugas yang melakukan upaya-upaya di jalan untuk operasi masker, apalagi kita harus
dari kita semuanya, buat masyarakat Indonesia khususnya di atas yang kembali dalam rangka untuk mengantisipasi adanya penularan COVID-19. Saya kira itu untuk sekalian. Jadi ada bukti-bukti yang pokoknya kita itu tindakan yang kita sudah dimana kita harus menjadi bukti atau dari kebiasaan dari kita di mana-mana. Di rumah kita, di rumah kita, kemudian di dalam rumah kita, apalagi di tempat-tempat umum. Ini penting. Sekali lagi itu semua yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi karena kita semuanya bahwa tadi disebutkan menjadi bagian yang terpenting juga dalam upaya untuk penanggulangan bencana khususnya bencana alam ini, maka terutama pada doa. Itu kemudian bagi yang sudah terdaftar nanti segera divaksin. Ada kelompok pertama itu kan tenaga kesehatan, kemudian yang kedua, kemudian lansia, nanti seterusnya ada. Sampai dengan awal tahun depan, insya Allah kita secara signifikan masyarakat Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia pada umumnya akan divaksin. Kenapa divaksin? Karena tadi kalau ada virus yang sudah masuk oleh lingkungan tembus ke dalam diri kita, maka dengan vaksin maka kekebalan tubuh kita naik. Jadi selain makan-makanan yang bergizi, ini kekebalan tubuh kita terhadap COVID-nya akan kuat dengan vaksin. Makanya kita butuh program vaksinasi. Jadi jangan justru menghindar. Benar udah vaksin, saya udah itu udah vaksin. Dari ini nanti kesempatan kita semuanya juga nanti ada. Nah, kita dukung program itu sekali lagi dalam rangka untuk mengembangkan partisipasi kita dalam rangka untuk menghambat penyebaran COVID-19. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami selaku wakil dengan provinsi Banten dengan yang ada yang sakit ini Pak Jasima, saya Didi, saya kebetulan bocor ini, jadi dari bentuk yang berbeda. Pak Jasima yang benar, nah itu tinggal nanti kita itu bergabung dengan yang kita akan selalu ikut bersama agar masyarakatnya bersama-sama membangun agar ini dan Cilacap menjadi sama-sama bagian wilayah yang sebetulnya daerah pinggiran Jawa Tengah, tapi kebijakannya bukan ditinggikan. Kan itu kita ada 12 di artinya waktu dengan di kita ada 12 orang. Kebetulan sekarang yang ngaruhi dari bertiga besar di sana, nanti yang lain misalnya kalau sini dalam rangka silaturahim dan sekali lagi untuk mengembangkan dari program Pak Agus sampaikan. Ini kami sengaja memang alokasikan dana dari APBD untuk program edukasi dan sosialisasi. Jadi kita alokasi karena ini adalah suatu hal yang penting. Karena bencana sekali lagi kalau datangnya orang-orang terjunggang, maka masyarakat dan ini kalau Pak Tentara, Pak Polisi itu kita lebih baik berperang. Kalau perangnya musuhnya jelas. Tapi kalau dengan bencana ini malah karena di lapangan petugas-petugas ini malah sering salah-salahnya sehingga ini masih makanya kita harus berempati maupun petugas-petugas itu dengan kita menjaga diri kita, keluarga kita dengan beradaptasi untuk mencegah penularan COVID-19. Demikian akhirul qaul wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pak Karsono, juga yang terhormat Bapak Kapolres BPBD Provinsi Cilacap Pak Tri,
juga yang terhormat Bapak Ibu dari Kota Puncak, Cirebeki, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa kita luar biasa. Seandainya undang-undang mengizinkan, beliau akan jadi kepala desa seumur hidup. Tidak rekan-rekan dari komisi yang hadir dalam kesempatan ini, ibu-ibu, bapak semuanya yang hadir, hadirin dan juga semuanya yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bersilaturahmi dalam acara ini. Namanya silaturahmi itu manfaatnya dua. Apa saja? Yang pertama, memperluas rezeki. Yang kedua, memperpanjang umur. Ibu-ibu juga senyum manusia. Senyum yang lebar. Orang ketawa. Jadi ini materinya panjang tapi waktunya cuma 20 menit ya. Dan itu maka tidak akan saya sampaikan semuanya. Ini mungkin termasuk bencana juga Pak Kades. Bencana HP-nya mati. Oh iya. Di sini adanya XL. HP ini saya itu simpati, jadi nggak simpati lagi di sini waktu ngasih Pak Kades. Sehingga bisa nggak diusahakan ya, bisa supaya simpati bisa masuk. Sebenarnya masuk, cuma hanya di titik kantor desa saja. Oh, kantor desa. Apa perlu didukung lagi? Ya. Diupayakan Dan kantor desanya nggak bisa diakses dengan simpati ya teman-teman ya. Padahal ini dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman maksudnya apa? Kalau kita bisa menguasai ini, mengelola HP kita ini, insya Allah kita bisa menguasai dunia. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan Perda nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Jadi ini ada perdanya Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita menanggulangi bencana di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah itu ada dasar hukumnya. Jadi kita punya kekuatan kalau terjadi bencana apa yang kita lakukan. Nah kalau saya pribadi, ini kan perda ini juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana itu. Yang namanya penanganan bencana itu meliputi 3. Satu itu prabencana. Sebelum terjadi bencana, apa yang kita lakukan? Kalau dalam istilah medis namanya preventif. Tindakan-tindakan preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah saya ini aktivis lingkungan. Saya itu senang banget sama ya Pak ya. Jadi kita satu geng ya Pak ya. Jadi saya senang banget tuh kalau menangani bencana itu mulai dari pencegahan. Sehingga untuk daerah, karena di khususnya ini kan daerah dataran tinggi ya Pak ya, yang rawan bencana longsor. Nah, tindakan pencegahannya apa kira-kira yang lebih tepat? Kalau Pak Lurah tadi mengatakan bronjomisasi. Reboisasi juga ya Pak ya? Sebelum bronjomisasi ya. Jadi itu ada reboisasi, ada bronjomisasi. Karena sekarang ini tidak semua bisa diatasi dengan pohon ya Pak ya. Sehingga saya di beberapa tempat itu melakukan pencegahan dengan melakukan reboisasi. Khususnya dengan pohon-pohon yang bisa menjaga tanah dan sekaligus menjaga air. Namanya pohon-pohon picus. Jenis picus itu ya, ada beringin, pohon lo berarti ibu ya? Lo ara gitu ya. Pohon aren, pohon manggis. Itu semua fungsinya 2 itu. Bisa menjaga tanah supaya tidak longsor dan sekaligus bisa menjaga air. Nah, karena kemarin ini kan bencana kan ya longsor sama bangun gitu ya. Sehingga itu kayaknya perlu diperbanyak pohon-pohon itu sini ya. Diperbanyak
supaya apa? Supaya tidak rusak. Akarnya itu menghujam ke dalam tanah. Terus di samping itu juga rendahan air, supaya air tidak semua tergolong ke bawah. Mengapa begitu? Karena sungai kita kapasitasnya semakin menurun, semakin dangkal. Kenapa dangkal? Karena banyak tanah dari atas yang tergerus ke bawah air, ya, air yang besarnya itu pada banjir. Sehingga saya lakukan pencegahan mulai dari atas. Nah, ternyata Karangmiri adalah daerah yang tertinggi. Nah, berapa bulan yang lalu Jambu Sari 2 kali banjir. Terus ya? Jadi sodako. Air dari Karangmiri ya. Aduh ini. Jadi ibu besok gimana caranya supaya yang Jambu Sari nggak banjir lagi? Melasi itu mau main-main gitu. Main sama kayak gitu. Bapak boleh ya? Jadi, lalu pinggir kali juga mewah ya. Ya, tapi ini memang bagus, tapi namanya banjir ya, yang bisa cegah ya. Sehingga kita berusaha untuk melakukan reboisasi. Tambah lagi ini bisa nggak ya? Dan itu bisa mengakses anggaran dari provinsi, ya. Minta dana dari provinsi untuk reboisasi. Ya, fungsi kami diantaranya fungsi budgeting, menganggarkan. Ya, jadi bersama itu kita kombinasi dari dinas lingkungan hidup ya, gitu ya. Saya kira ini nggak perlu diajarin ya, supaya ngajarin apa bebek bulan Jadi reboisasi ini bu ya, ditingkatkan kembali pohon-pohonnya. Syukur-syukur pohon yang bisa di samping menjaga air dan tanah juga bisa dinikmati secara ekonomi. Manggis misalnya ya, kalau manggis mahal-mahal bu. Juga pohon loh itu bisa dicangkok di atasnya buah tin. Nah ya nanti ya, Karangmiri bisa menjadi pusat perkebunan tin, buat tin, zaitun gitu main ya, kira-kira ya. Orang pada pasir ke sini, kalau pengen dalam kebun tin lagi deh, mari Karangmiri. Rasanya kayak apa sih? Wah enak banget, gitu. Menyehatkan dan sebagainya ya. Pohon aren juga begitu ya. Pohon aren bisa menjaga air, bapak ibu sekalian. Itu pohon aren ini itu bisa menjaga air, sehingga panjenengan kalau melihat ada pohon aren ini soalnya pasti ada banyunya. Orang tua kayaknya ngerti, karena jadi si orang itu ngerti ya. Jadi itu pohon aren nanti ada banyunya. Memang sebagian mengatakan memang apa demit bukan demit kan memang adem karena sumber airnya. Baik, itu pencegahan ya, pencegahan. Nah termasuk pencegahan tadi gelondomisasi yang tidak mungkin di pohon gelondomisasi. Saya kira juga mudah. Pak Kadis kita ini udah pintar banget ya bagaimana melakukan upaya-upaya ini ya, berunjung. Dan berunjung ini juga sifatnya juga tidak permanen. Jadi tidak permanen harus justru pohon di atas gelonjong tanduri pohon-pohon khusus. Pohon khusus itu bisa tumbuh di tanah yang paling besar juga bisa ya. Termasuk pohon itu sih termasuk pohon dia apa namanya pelopor gitu ya, bisa tumbuh di batuan juga bisa, warung gitu ya, apa namanya randu, terus apa namanya jarak juga termasuk. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu tindakan gawat darurat ya, emergensi. Ya, ketika sudah terjadi ya bencananya, ini ada ya. Apa yang dilakukan oleh kita sehingga harus dilakukan mitigasi. Jadi Pak Lurah bersama perangkatnya tahu ini desa ini daerah mana yang rawan longsor ya. Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana itu? Apa saja kira-kira ya? Penanganan pada saat itu adalah menyelamatkan jiwa terlebih dahulu sebelum segala-galanya. Jangan goloti hartanya juga. Jadi kayak mau nantangannya waktu itu ada kebun jemani, nanti bencana jemani gitu, larang banget ya. Jadi ada sebuah orang yang punya
wit-wit jemani, nilainya miliaran. Tapi pada saat itu terjadi longsor. Ya. Jemani ini kurugan lemah kabeh. Jadi diselamatkan apanya dulu? Apa jemaninya dulu apa jiwanya dulu? Jiwanya. Jadi ketika sudah terjadi bencana, jemani yang miliaran orang negane, ya, saya mungkin jiwanya ini berapa harga jiwa kita tidak ternilai. Orang banyak, meskipun itu bocah bodoh, tetap saja itu mahal harganya, gitu ya. Tidak ini yang cantik, dia tidak cantik, ini enggak lebih itu dan lebih pintar. Jiwa manusia itu adalah segala-galanya. Karena jiwa manusia itu nilainya lebih dari dunia dan seisinya. Sehingga penanganan jiwa selamatkan. Termasuk dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan konsumsi. Hingga tadi disebutkan oleh Pak Kades, dalam hal ini penyiapan kebutuhan konsumsi. Ada ibu membuat dapur umum misalnya, gitu ya, dapur umum. Sehingga ada yang bertugas menyediakan makanan. Jangan sampai sudah terjadi bencana, sudah jatuh ketimpa tangga, gitu ya. Terus tanah longsor, rumahnya ambruk, terus pencotan. Gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Yang kebetulan tidak terkena harus bahu-membahu, orang menolong silakan kebutuhan konsumsi. Yang kedua kebutuhan papan dan pakaian. Ini pastikan jangan sampai dia merasa tidak nyaman dan tidak aman. Jadi siapkan itu semua supaya apa? Aman perutnya, aman badannya, dan aman pikirannya hatinya. Jadi benar-benar harus diadvokasi. Lalu yang ketiga adalah tindakan pasca bencana. Pasca setelah terjadi bencana apa saja. Jadi Pak Guru ada berapa rumah yang berinteraksi? Ada 10 ya. Ini 10 itu kalau di Renggo Bareng kira-kira bisa mulai ya? Tadi kan disebutkan ya bahwa yang bertanggung jawab untuk penanggulangan bencana itu ada siapa aja? Pemerintah dan warga. Pemerintah. Dua, masyarakat. Terus tiga, lembaga-lembaga, termasuk dalam hal ini adalah pengusaha-pengusaha. Ya. Jadi panjenengan harus membangun komunikasi. Apalagi sekarang banyak lembaga penanganan bencana yang swasta. Nah, dengan bisa komunikasi di sini ada Pertamina, ada Semen, apa namanya? Polisi, kan udah ganti kan ya? Semen Indonesia udah ganti, Semen Indonesia. Ada banyak lah lembaga-lembaga itu yang bisa dimintai CSR-nya, dana sosialnya. Hingga dalam hal ini jangan malu-malu karena banyak orang yang bingung, ini bingung apa ya? Kayak uang yang lebih, terus bingung mau diapakan. Nah ini kibarkan bendera, salurkan ke sini Bapak Ibu. Nah, sini tidak terjadi bencana, apalagi ada 10 rumah ya Pak. 10 rumah kalau ditanggung sama pemerintah masa orang bisa lah ya? Bisa itu ya. 10 rumah pemerintah. Ini ada Pak Sidi. Pak Sidi ini mau kayak sendiri ya? Coba dipilih Pak Sidi besok gitu. Jadi berapa rumah itu bisa dianggarkan oleh provinsi kira-kira ya? Bisa dari provinsi loh, dari provinsi. Dari kabupaten juga bisa. Itulah berapa? Ini berapa ton gini? Mas lagi ya. Baik kalau sekalian, ini rupanya memang kita nggak boleh berlama-lama ya, harus 2 jam baru selesai ya. Jadi itu preventif ya. Pada saat sebelum terjadi bencana kita harus tanggap. Nah, sehingga saya ini berharap di desa ini sudah ada itu belum kelompok tangguh bencana. Jadi di desa itu ya, arahan dari Bapak Kalaskar ya, mengembangkan desa tangguh bencana. Jadi dibentuk kader-kadernya ya, yang dilatih supaya mereka itu tangkas bagaimana menangani bencana itu. Apalagi desa kita desa yang rawan bencana tersebut. Jadi ada namanya desa tangguh bencana atau Destana.
Nanti kalau belum dibentuk Pak Kades dan nanti dilaporkan kepada BPBD supaya di SKK. Nanti ada fasilitas khusus aja loh ya, yaitu desa tanpa bencana. Nah, kebetulan desa kita adalah desa yang mendapat prioritas, gitu ya. Jadi inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Desa kita termasuk desa yang potensi dapat dua-duanya ini ya. Desa rawan bencana sekaligus ada kemudahan. Kemudahannya apa? Contohnya hari ini ya, panjenengan dihadiri oleh provinsi. Oh, tadi mana gitu ya, dari 3 partai gitu ya. Sehingga bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Termasuk tadi ya, pengembangan desa ini dengan perkebunan ya, reboisasi itu juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Saya berharap ya, biasa kampanye di mana-mana, anak desa, bocah desa itu nggak usah merantau, tetaplah tinggal di desa, dekat dengan keluarganya, mau pergi orang tuanya, tinggal di desa, rezekinya kota, bisa nggak? Apalagi kita punya HP ini sekarang ini ya, punya HP, ya bisa diunggah di mana-mana tuh ya. Saya Karang Kemiri, ya cengkehnya rasa stroberi, bisa gitu ya, enak gitu ya. Jadi cengkeh, jadi sekarang nggak pernah dengar lagi cengkeh Karang Kemiri gitu ya, cengkeh Karang Kemiri atau kemirinya atau apanya itu. Diunggah, diposting di Facebook, di Instagram, di WA gitu kemana-mana sehingga terkenal ya. Oh, Karang Kemiri itu adalah pusat kemiri Indonesia. Karang Kemiri adalah pusat cengkehnya Cilacap. Karang Kemiri adalah pusatnya apalagi tadi? Pohon tin. Wah, jadi itu semakin banyak produk yang bisa dijual lewat HP ini, insya Allah ya. Itu kalkulasi sebagai hidup di desa, rezeki kota sangat mungkin sekali gitu loh ya. Sehingga saya ingin ya, dengan kehadiran kami ini tadi dalilnya ya, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya berpanjang, hendaknya silaturahmi kita ini tiga nih ya, semoga bisa mendatangkan dua-duanya ya. Habis ini maju desanya, makmur warganya. Allahumma amin. Itu harapan saya, semoga bisa terwujud. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, sekaligus kami banggakan sahabat seperjuangan. Di sini ada Ustadz Jasiman, yaitu Pak Ustadz dari PKS ya. Tugas utamanya sebagai Pak Ustadz yang menjadi anggota DPR. Yang kedua ini Mas Sidri dari Golkar. Beliau juga satu komisi dengan saya, Pak Jasiman dengan Mas Sidri ini selalu berkolaborasi. Bagaimana kebetulan dari Kabupaten Cilacap Banyumas ini, di antara 12 anggota DPRD perwakilan dari Dapil Cilacap Banyumas itu 3 diantaranya komisi E, itu kita bertiga. Jadi komisi E itu komisi kaitannya dengan kesejahteraan sosial tadi. Jadi yang ngurusi mulai orang hamil, sebelum hamil malah sampai masuk ke liang lahat, melahirkan sampai masuk ke liang lahat, itu yang ngurusi adalah komisi E. Jadi betul, insya Allah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang membawa berkah yang luar biasa, anugerah Allah yang sangat indah dan istimewa. Karena kita semua dengan silaturahmi ini kita bisa membangun sinergi kaitannya dengan kesejahteraan sosial di masyarakat. Amin. Allahumma amin. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih sahabat seperjuangan juga dari Bapak Kalaksa BPD Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sudarsono Agus S. Ya.
beserta segenap jajaran tim yang hadir ke sini meluangkan waktu. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang selalu setia mendampingi kami, Bapak Karaksa BPBD Kabupaten Cilacap, Bapak Dirkomala beserta segenap jajaran dan tim yang luar biasa solidnya Pak di setiap kami hadir di sini. Bagaimana tepuk tangan dulu buat BPBD ini yang luar biasa. Dan tak lupa wabil khusus saya mengucapkan terima kasih Sofibul Baik, yaitu terima kasih tuan rumah, ini suami dari sahabat saya tercinta Mbak Purwati ya. Jadi Mbak Purwati itu kalau ke Semarang, Mbak Nala aku di Semarang, ayo Mbak bakso. Jadi nanti dia ke salon atau ke apa gitu, cari apa gitu ya bareng gitu. Alhamdulillah sama-sama aktif di Kaukus Perempuan Parlemen Politik Perempuan gitu. Salam buat Mbak Purwati ya Pak. Luar biasa Pak, terima kasih Pak Kades yang telah berkenan meluangkan waktu dan tempatnya dengan segala umur-umurnya. Memang Allah itu baik dan sayang sama saya. Bahagia kan nggak ada yang tadi pagi mau berangkat ke sini, aku mau pakai kerudung yang apa biar kelihatan baik, pakai masker yang mana, pakai baju apa, pasti bahagia. Tidak ada yang mau berangkat ke sini itu dengan aku menggawe masalah opo ya, yang kan nggak ada. Pasti ini bahagia ya Pak. Nah, karena niatan kita ingin bahagia bersama, bukan kita ingin membuat masalah bersama, tapi kita ingin bahagia bersama. Maka insya Allah silaturahmi ini seperti dikatakan Pak Ustadz Jasiman, bahwa silaturahmi ini akan memperpanjang umur kita, amin, dan akan menambah rezeki kita, amin, memperluas rezeki. Ya, selawat serta salam selalu tersanjung pada beliau uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk pengikut beliau di dalam kita menjalankan amanah atau tugas kita. Tugas kita yang utama sebagai apa Ibu? Halo. Apa Bapak? Tugas kita yang utama sebagai apa? Rumah tangga. Betul. 100 untuk desa Karang Kemiri. Karang Kemiri, Kabupaten Cilacap. Iya, tugas utama kita sebagai sebagai perempuan itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Dan prestasi tertinggi yang dicapai oleh seorang perempuan manakala dia menjadi seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu. Iya. Jadi bukan menjadi anggota DPR, bukan menjadi wakil ketua DPRD, ya Pak ya. Tapi pada kala kita menjadi seorang ibu itu adalah prestasi tertinggi. Maka tema yang saya angkat pada siang hari ini adalah, ya yang tadi Pak, adalah peran perempuan. Judulnya tadi bantu banget. Peran perempuan dalam penanggulangan bencana. Ya next. Kenapa perempuan? Ya, Indonesia rawan bencana. Tadi sudah diterangkan jelas gamblang oleh Pak Kalaksa maupun dengan dua sahabat saya ini bahwa Indonesia termasuk desa Kemiri ini wabil khusus ini adalah supermarketnya bencana, ya kan? Mudah-mudahan. Nah, bencana alam itu ada tiga. Bencana ada tiga: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jadi kalau COVID itu termasuk bencana alam Pak Jasiman, bukan bencana yang non alam. Jadi bencana alam itu ada bencana, bukan ya. Bencana alam diakibatkan peristiwa alam. Bencana non alam itu diakibatkan peristiwa non alam. Itu biologi, epidemi, penyakit tanaman hewan. Hidrometeorologi itu banjir, topan, seperti di sini ada tanah longsor, ya Pak ya. Sama kalau itu kemarau, ya. Jadi ini serba salah ya, kemarau atau tanah longsor. Mudah-mudahan kita selamat. Ya next Pak. Peta resiko bencana di Indonesia itu di situ ada Jawa Tengah, dan di pinggir itu di pantai selatan itu ada Cilacap, dan di Cilacap di situ juga termasuk yang warnanya merah. Next. Potensi dan indeks risiko bencana di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah itu menduduki posisi yang sangat tinggi, 146,47 tingginya. Itu indeks risiko bencana, di mana itu 146 padahal tertingginya adalah 157. Kita di angka 146. Kenapa? Karena kita memiliki 5 gunung api aktif. Kemudian yang kedua, kita dilintasi oleh sesar aktif. Kemudian terdapat zona apa itu? Megatrust. Ya, next. Kejadian bencana di Jawa Tengah, Cilacap itu nomor 1. Karena supermarket, jadi supermarketnya Jawa Tengah, supermarketnya Indonesia itu Jawa Tengah, dan supermarketnya Jawa Tengah itu adalah Cilacap, dan supermarketnya Cilacap adalah mudah-mudahan
kejadian. Lanjutan, jumlah total kejadian 718 bencana. Termasuk ini Cilacap itu Bu. Ya, ranking 3 ya. Kuningnya itu banjir. Banjirnya agak luas. Nomor 2. Ya, setelah nah itu. Oke, next. Agak kecil ya. Arahan Presiden dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2021. Hal yang paling utama adalah pelaksanaan di lapangan, bukan pada membuat aturan. Itu betul, ya. Memang actionnya kita itu apa? Setelah pelaksanaan ini, setelah acara sosialisasi ini, what next? Apa yang akan kita actionkan sebagai seorang ibu? Ya. 2. Kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir, dan itu perempuan menjadi terlibat sangat penting untuk penanggulangan bencana dari hulu ke hilir. Kenapa? Tadi, nanti. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga. Nah, kita tadi kan tanggung jawab utama kita kan sebagai ibu rumah tangga. Komunitas kita terkecil adalah keluarga, dan edukasi literasi kebencanaan untuk meminimalisir terjadinya bencana, untuk tindakan preventif, bukan tindakan responsif, untuk tindakan antisipasif, itu adalah dimulai dari lingkup keluarga. Next. Penanggulangan bencana. Nah, sekarang ada perubahan paradigma baru. Kalau paradigma yang lama bahwa kita itu ketika ada bencana, maka tindakan kita itu berpikir bencana, orang usah dipikirnya bencana, tapi tindakan yang itu responsif. Nek ono bencana, dia penanggulangannya. Telepon Pak Lurah, telepon Pak Camat, telepon BPBD, telepon Bagana, Trigana, apa namanya? Tagana, Destana, apa pokoknya Nana ya. Perubahan paradigma responsif, sekarang pencegahan. Dulu responsif, sekarang pencegahan, preventif. Yang kedua, kalau dulu itu sektoral. Jadi kalau ada bencana itu yang mengatasi adalah pemerintah. Nunggu bantuan, nunggu untuk evakuasi juga dari BPBD. BPBD padahal terbatas, mobilnya terbatas, perahunya terbatas, pelampungnya terbatas, sembakonya terbatas. Nunggu, kalau nggak ada itu kita anteng. Itu tindakan dulu sektoral, sekarang menjadi multi sektoral. Jadi bersama-sama dengan masyarakat, tadi kata Pak Sudi, Pentahelix ya. Inisiatif pemerintah dulu, sekarang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan swasta, dan kita ada di dalamnya. Sentralisasi, sekarang desentralisasi. Desentralisasi kalau dulu itu BPBD, sekarang BPBD yang kemarin sedang menjadi bahasan di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, di mana Destana itu baru terbentuk. Di Cilacap itu baru 12 berapa desa Pak? 29 ya, 29 desa padahal dari 267 berapa ya Pak? 278 desa, baru 29 desa Destana. Maka ini ke depan kita pikirkan Pak, dari anggaran gimana caranya untuk Destana ini sebagai tindak lanjut dari desentralisasi, sehingga ketika ada bencana di sini lapornya tidak langsung ke BPBD kabupaten tapi ke Destana. Ya, next. Kolaborasi Pentahelix. Bencana itu urusan bersama. Semua masyarakat secara bersama-sama melakukan upaya baik pada pra bencana, yaitu tindakan preventif. Sebelum terjadi bencana itu apa nih yang bisa kita lakukan? Jangan kita berpikir pada soal bencana apa yang bisa kita lakukan. Sekarang ini kan nggak ada bencana. Ayo apa? Biar ketika nanti terjadi bencana meminimalisir resiko, maupun saat bencana maupun pasca bencana, sehingga mampu meminimalisir korban baik benda maupun nyawa manusia. Ya, next. Jadi kayak cepet-cepetan ya Pak, ini ngomong doyak macan, manusia cantik maksudnya. Ya. Perempuan, wanita, ibu bencana, itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tadi kenapa? Karena perempuan adalah wanita, wanita toto gitu ya. Tapi kita perempuan yang mempunyai perempuan yang mampu mengolah, dan kita ibu itu kita menjadi, kenapa prestasi kita menjadi tertinggi menjadi seorang ibu? Karena ibu inilah yang melahirkan dari rahim biologis seorang ibu, maka lahirkan
kader bapak-bapak. Adanya bapak-bapak ini nggak mungkin ada kalau tidak ada ibu. Jadi yang bisa menyuarakan suara perempuan adalah perempuan. Yang bisa memperjuangkan nasib perempuan adalah perempuan. Kenapa? Karena yang paham persoalan perempuan adalah perempuan. Tapi jangan jelas dulu Pak, bahwa yang disuarakan suara perempuan itu adalah bapak-bapak juga. Karena masalah bapak-bapak itu adalah bagian dari yang harus disuarakan oleh suara perempuan. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Ya, next. Itu Ibu ya. Mengapa perempuan perlu dilibatkan? Karena perempuan adalah ratu rumah tangga, penguasa rumah secara de facto. De jure-nya sih bapak-bapak, de jure itu secara imam, kepala keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, iya memang itu adalah bapak-bapak. Tapi de facto-nya itu adalah ibu-ibu. Bapak sugiye koyo apa? Pinter koyo apa? Alimnya koyo apa? Tapi kalau perempuan nggak bisa negoke menjadi ratu rumah tangga, negoke tahu ya? Nggak bisa memanage piye carane merawat anaknya, mendidik anaknya, menjadi partner sharing diskusi yang baik bagi suaminya ketika suaminya ada masalah, maka sebagus apapun potensi bapak-bapak ini menjadi tidak ada artinya bagi keluarga. Karena perempuan adalah ratu rumah tangga, sifat melindungi rumah dan segala isinya. Yang ketiga, menjadi lebih rentan karena konstruksi sosial, aktif dalam kelompok sosial komunitas. Ini yang cenderung adalah perempuan. Karena kita punya komunitas PKK, komunitas arisan, majelis taklim, ikut pengurus ranting Fataya, ranting muslimat, apalagi ranting Aisyah, kemudian apalagi itu cenderung perempuan yang aktif. Kemudian pembelajar dan pendidik, kesiapsiagaan pada diri, keluarga dan lingkungan. Kenapa pada diri? Karena perempuan itu mempunyai sifat melindungi. Saya harus paham tentang apa yang harus saya lakukan karena saya harus bisa melindungi anak-anak saya. Saya harus bisa melindungi suami saya, sehingga saya harus paham bagaimana saya melindungi anak-anak saya. Biar anak-anak saya mempunyai sifat kesiapsiagaan ketika terjadi bencana. Suami saya juga punya kesiapsiagaan ketika terjadi bencana. Nah, itu perempuan. Next. Kurang berapa menit Pak? Klik. Nah, lupa Pak, klik. Masih kurang 20 menit gitu Pak. Saya itu kalau pas gini itu pengen sharing gitu ya, mumpung ketemu karena waktunya itu waktu yang sangat emas ya. Ya, jadi oke, next. Fakta bencana. Sebelumnya ya, perempuan dan anak itu berisiko meninggal 14 kali lipat lebih besar daripada pria. Betul kan? Berapa Pak? 5 menit lagi. Oke, next. Terus kemudian total korban tadi diambil 10 menit untuk mati lampu Pak. Ya. Ya. Kemudian next ya. Kenapa perempuan menjadi guru siaga bencana dari rumah menjadi sekolah? Rumah menjadi sekolahnya. Kita ini guru siaga bencana bagi rumah kita. Rumah kita itu menjadi sekolahnya. Pak, ini penting banget Pak nih. Ini ibu-ibu soalnya sebagian besar. Karena menurut penelitian 60-70% mayoritas korban bencana ini adalah perempuan, anak-anak. Yang kedua, secara naluri ya, bahwa perempuan akan mengutamakan keselamatan anaknya. Karena tadi sifat melindungi, perempuan itu tidak berpikir, oh anak gempa, langsung main itu enggak. Karena dia selalu melindungi anakku mau nanti, suamiku lagi apa? Bukan suaminya gitu, pak bencana, oh langsung main. Anaknya di kamar mandi, anaknya dia apa? Dia suaminya sekelari apa ya? Gitu. Artinya perempuan itu begitu punya sifat seperti itu, akhirnya bagaimana perempuan harus punya cara yang smart biar tidak jadi korban. Karena sifat kebaikan kita, sifat melindungi kita, sifat keteladanan kita, sifat kesabaran kita, tapi justru menjadi korban. Ya, secara naluriah, seorang ibu tidak terlalu mengutamakan dirinya sendiri. Oke, yes. Perempuan hamil, mereka perlu bantuan orang lain untuk menyelamatkan. Ya, jadi banyak perempuan, kenapa banyak perempuan yang menjadi korban? Karena ketika hamil dia perlu bantuan. Sementara 70% orang yang selamat dari bencana itu yang dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal perempuan hamil harus diselamatkan. Apalagi kalau hamilnya bermasalah, dia sakit-sakitan. Nah, artinya kita sebagai ibu harus mempunyai seorang bisa hamil tapi tangguh. Siapa yang anaknya lebih dari 5 di sini? Tunjuk jari.
saya maksudnya. Ya, next. Peran strategis perempuan dalam kesiapsiagaan bencana. Seorang ibu perempuan biasanya lebih peka. Ya, tadi betul. Perempuan bila ketemu akan saling mengobrolkan informasi. Jadi cepat. Apa nih? Gimana nih? Gitu ya. Nanti diangan ya sama saya ya. Ini waktunya kurang. Melihat perempuan mayoritas korban bencana, maka diharapkan dapat menjadi guru siap-siaga bencana. Ya, next. Kaum wanita perempuan adalah orang yang tangguh dalam menghadapi bencana dan menyiapkan keluarganya agar siap siaga menghadapi bencana itu. Jadi menyiapkan keluarganya perempuan itu. Bagaimana kita menyiapkan keluarganya itu misalnya, kalau rumah kita kemudian itu di perengan yang rentan longsor, kita harus menjadi perempuan yang mempunyai kemampuan finansial. Kita harus bisa mendorong suami kita untuk produktif, sugih kerjanya akeh duite, gawe omah sing apik sing tangguh dari bencana. Itu yang perlu kita support sebagai seorang ibu. Nah ini Pak Lurah mensupport istrinya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap, beliaunya sebagai Pak Kades. Artinya ketika terjadi apa bencana secara finansial, secara jaringan siapa dia kuat. Nah kita bisa seperti itu. Ya, perempuan diharapkan menjadi Serikandi siaga bencana. Kira-kira siap? Siap. Ya, next. Ya, perempuan sebagai penggerak kesiapsiagaan bencana. Ya, next. Ya, tantangan perempuan. Nah, kadang-kadang masih ada subordinasi. Perempuan di bagian dapur saja. Mulai sekarang jangan. Ya, oke, next. Marginalisasi, membatasi peran terhadap kelompok tertentu. Mulai sekarang jangan. Ya, next. Stereotip, kekerasan, beban ganda. Next, ya, kesimpulan. Jadi bencana dirasakan bersama oleh masyarakat, tetapi kebutuhan dan dapat dirasakan berbeda oleh masing-masing elemen. Dan kita jangan sampai kelebihan sifat kita, kelembutan kita, kemudian sifat melindungi kita, ketelatenan kita, kesabaran kita, justru kita malah menjadi korban terbesar dari sebuah bencana. Tapi kita bisa mempunyai peran, mempunyai kontribusi terbesar untuk meminimalisir terjadinya bencana. Itu dari saya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jasiman, Pak Sidi, Bu Nala, Pak Kapolsek, Pak Kades, dan Bapak Ibu. Mohon izin karena sudah 3 lengkap, saya tutup aja lah ya. Satu saja Bu, Pak. Tadi sudah disampaikan lah, mulai dari pra bencana, bencana dan pasca. Satu hal yang tidak mungkin ditangani kita adalah bencana rumah tangga. Kita hadir di tengah masyarakat yang terjadi bencana, tapi satu bencana rumah tangga kita tidak berani masuk. Bencana alam, non-alam, bencana rumah tangga kita nggak berani. Karena kembali langganan ya Pak, longsor. Selain Cilacap Barat ya, Cilacap Barat itu mulai Cimanggu, yang mulai Karangputih, Cimanggu sampai mana aja. Oh iya Mas, bisa Mas mau nama saya Triko Mara Bu, Pak. Saya lahir pas peristiwa Trikora tahun 62. Jadi saya dikasih nama Triko Mara karena bapak saya guru, sehingga saya peristiwa pembebasan yang darat Pak Soekarno itu sehingga memberikan nama saya Triko Mara. Saya insya Allah sudah 59 tahun. Ya alhamdulillah masih sehat, masih bisa olahraga, goes ke rumahnya Pak Kades, masih kuat Bu. Alhamdulillah yang penting sehat. Walaupun 59 tahun pensiun, tinggal ngomong foto satu kali nyambi kalau masih dibutuhkan nyambi dosen. Saya 5 tahun lebih di BPD. Nggak bisa ya? Oh, iya. Saya merasakan bahwa ini panggilan kemanusiaan, ibadah, ini ada isunya itu Bapak. Jadi kalau ada longsor di Karangputih ini rasanya tuh cekat-cekat. Ini sedekat. Kalau longsornya di Dayaluhur, apalagi perbatasan Kuningan, jaraknya luar biasa. Sama saja saya ke Jogja. Sehingga kalau kita nggak punya UPT, kita repot. Satu-satunya se-Indonesia yang BPD punya UPT Cilacap. UPT BPD wilayah Barat, Timur, semuanya ada kota. Alhamdulillah selama 5 tahun ini karena pemilih langganan longsor ya Pak. Gempa bumi nonton Bu, nonton merasakan gempa bumi 2017 terakhir, merasakan ya. Jadi saya hanya satu hal saja, baik bencana alam maupun alam,
non alam yang COVID, yang alam banyak terjadi di sini. Selain gempa bumi, longsor, juga kekeringan. Lah nanti mungkin bulan Mei sudah mulai kekeringan. Pak Kades siap-siap permohonannya kalau mau minta dropping air bersih. Tahun kemarin sampai 20 TG lebih ya Pak Kades ya. Kayak 20 akil paling dekat yang tahun kemarin sampai 20 TG lebih ya Pak Kades ya. Kayak 20 akil paling dekat yang sering kita kirim dropping air bersih. Kita ingin masalah bencana ini ditangani secara mandiri. Tadi sampaikan Bu Nala, ajak manja, ajak aleman, kecuali ibu hamil, ibu manula sama bayi kita tolong pertama. Apalagi nek anak randa ya Pak Lurah, nek anak randa mesti ditolong pertama oleh bapak-bapak, masih ibu-ibu yang masih muda. Tapi yang penting bahwa kita ingin hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana dan kita pertolongan pertama. Selamat ya, kita zero accident atau jangan sampai ada korban jiwa. Karena kalau udah korban jiwa itu berarti kita gagal. Tahun kemarin kita panen, baik banjir, longsor, angin puting beliung panen. Jakarta belum banjir, kita sudah banjir. Tahun kemarin itu Oktober sampai Desember itu pertama kali wilayah timur. Itu hanya 2 kecamatan. Tapi bulan November sebanyak 15 kecamatan Ibu, Bu Nala, Bu Siti dan Pak Jasiman. Kita 15 kecamatan dan 55 desa. Belum angin puting beliung, belum longsor. Longsor ada di 5 kecamatan, 17 desa. Sehingga tahun kemarin kita panen. Tadi malam juga masih hujan. Menurut BMKG kita masih masa pancaroba, kemungkinan kemarau nanti awal bulan Mei. Sehingga nanti bulan puasa kita panas banget. Terus ya, hari kemarin kita panas ya. Puasa insya Allah tanggal 13 hawanya masih panas. Kita rasakan luar biasa. Sehingga tantangan besok puasa adalah kita menahan bukan hanya lapar tapi panasnya luar biasa. Monggo disiasati, tolong kearifan lokal di Pak Kades Kentongan masih boleh Pak? Tolong, karena besok sebenarnya kita ingin ada acara Hari Kesiapsiagaan Bencana tanggal 26 April di sini untuk pembuatan EBS longsor, tapi kemarin dialihkan ke kota karena untuk tsunami-nya. Bu Nala, Pak Jasiman, Pak Siti, besok Pak Doni mau kesini lagi tanggal 26 April untuk simulasi gempa bumi dan tsunami tingkat nasional di Cilacap. 26 April di Cilacap, di pantai, sepanjang pantai nanti ada kurang lebih 7 titik untuk simulasi tsunami. Kemudian juga minggu depan kita ada tanaman yang disumbang dari Pak Doni kurang lebih 4.100, pohonnya butun, palakat dan pule, ditanam di wilayah pesisir pantai. Itu kurang lebih 4.100 dari BNPB Pak Doni yang kesini. Dulu juga pernah ke Nusa Kambangan dan nanti akan ya membantu lagi tanaman di Nusa Kambangan. Itu rencana ke depan atau program nasional yang akan dipusatkan di Cilacap, sehingga harapannya walaupun Cilacap supermarket itu bahasa keren, tapi kalau bahasa BNPB laboratoriumnya bencana Cilacap. Semua ada bencana di Cilacap kecuali yang erosi Gunung Merapi. Kalau Gunung Selamat meletus, anginnya mengidul ya kita kena abunya, masuk Merapi. Kemudian Destana, insya Allah dalam 2 tahun ke depan kita keroyok atau kita percepat sampai 2025 ya. Destana harus semuanya. Dalam 1 tahun bisa 5 atau 10 desa kita percepat untuk pembentukan desa tangguh bencana. Sehingga Karangtengah dalam proses ya untuk destananya mudah-mudahan nanti Karangtengah menjadi percontohan untuk wilayah ya pinggir kota tapi untuk tanah longsor. Karena untuk Cilacap Barat sudah banyak yang kita galang atau kita sosialisasikan masuk desa tangguh bencana ini. Sehingga kearifan lokal tolong Kentongan kalau ada gerakan tanah atau ada longsor itu nanti berbunyi. Itu penting, termasuk ada gempa bumi juga kita merasakan. Jangan sampai seperti tahun 2017 itu ada gempa bumi yang sangat kita rasakan bersama. Sehingga kearifan lokal Kentongan, terus ada yang biasa menahan longsor, jangan sampai hanya turap, bronjong yang kita utama jangan. Kalau bisa memang tanaman tadi disampaikan Pak
Jasiman maupun Pak Sidin itu lebih penting. Itu saja Bapak Ibu, kami siap membantu pada saat terjadi bencana karena itu merupakan tugas kami dan panggilan jiwa, sehingga kami hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana alam maupun non alam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disampaikan ada 4 pemapar. Ibu-ibu bisa menyampaikan secara berurutan. Berarti kalau dibagi 2 menit berarti 4 penanya. Atau kita batasi 2 penanya saja sehingga nanti penjelasannya lebih lenggang waktunya. Demikian monggo silahkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sana menanyakan bagaimana penanganan bencana, caranya saat pandemi itu, bagaimana masyarakat harus bergerak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Sarinten dari Desa Karangkemiri, tapi kelahiran saya Jogja. Terima kasih atas waktunya, langsung saja kepada pertanyaan. Maaf sekali Ibu Bapak narasumber, karena saya kemungkinan keterbatasan pengetahuan saya. Di sini yang akan saya tanyakan masalah cara mengatasi masyarakat tentang yang 5M itu saya kira sudah masyarakat, 3M juga sudah. Tetapi satu yang saya sendiri masih merasa masyarakat itu abaikan, yaitu untuk menyadarkan kepada orang yang tidak percaya adanya COVID. Karena apa? Saya sendiri setiap pertemuan entah itu di RT, entah itu di apa, sudah saya galakkan untuk memakai masker, tetapi masih banyak juga orang yang tidak mau memakai masker. Itu kemungkinan keterbatasan saya tidak bisa menyampaikan dan tidak bisa mengajarkan kepada masyarakat. Kemungkinan ada trik-trik yang lain dari Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya pertanyaannya ditujukan kepada para wakil rakyat baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Oh ya, perkenalkan nama saya Irunu. Ya, Irunu. Begini, setelah mengikuti dari acara demi acara dari narasumber utama, untuk masalah bencana yang terjadi di Desa Karangkemiri, terutama Dusun Situ itu sudah terjadi ya. Dan sampai saat ini masih penghuninya pun masih rasa was-was selalu ada, apalagi setelah tiba musim hujan lagi ya. Dan rumahnya pun masih terbengkalai seperti itu, jadi menakutkan sekali. Bapak Ibu bisa tinjau ke lokasi ya. Untuk pertanyaan saya, apa tanggapan Bapak Ibu, terutama Bapak rakyat, mengenai hal ini? Langkah selanjutnya, soalnya saya setiap kunjung ke korban bencana itu, mereka selalu was-was, setiap malam tidurnya pun di luar rumah, seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Desa, memang ada keterbatasan dana dan sebagainya, tapi saya ingin sekali mendengar dari Bapak Wakil Rakyat, baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPRD Komisi E bahwa ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Sarinten, monggo nanti dijawab.
bagaimana menjelaskan atau mengambil tindakan beberapa masyarakat yang belum melaksanakan 5M. Monggo Bu Nala, Pak Sidi, Pak Jasiman, ada yang berkenan untuk menjelaskan. Terima kasih atas masukan, respon, pertanyaan dan juga saran-sarannya Bu Sarinten dan Pak Kiruno. Saya kira sudah mewakili kita semuanya ya, karena kebesaran waktu. Ini dua orang ini adalah wakil dari kita semuanya untuk menjadi feedback dari diskusi siang ini. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terutama Bu Sarinten dan Pak Kiruno ini, kita memang hidup tadi kita mulai harus beradaptasi. Jadi kita sudah membiasakan diri COVID-19 ini faktanya ada. Kita harus percaya itu bentuknya, walaupun virus tidak bisa dilihat, tapi faktanya ada. Buktinya ya ada yang kena sakit. Yang kena sakit itu tidak hanya di tempat-tempat lain, tapi separek-parek di Cilacap ya sebenarnya ya pas boleh. Dan artinya itu ada. Yang kedua itu terutama kalau di tempat-tempat umum, walaupun mungkin ini bukan berarti toleransi Pak Tri ya, tapi terutama di tempat-tempat umum di mana yang itu melibatkan banyak orang ya, tadi saudara-saudara kita yang tadi belum sadar itu ya Bu Sarinten, kalau bisa ya tetap memakai yang sudah menjadi kebiasaan. Nah kalau kita pun mungkin karena anggaran jenis sawah mengenai dewekan, anggaran dewekan kan ya ini mungkin Pak Klik ya Pak Klik mungkin ya boleh ada toleransi lah kadang-kadang. Tapi kalau di tempat umum terutama itu harus diperhatikan betul, karena kita hidup itu kan tidak sendiri di dunia ini, ya kan? Kita hidup ini adalah ada orang lain, ada keluarga kita, makanya kita harus sama-sama melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan lingkungannya. Karena Pak Jasiman ini juga sering mengingatkan karena surat Al-Isra ya, ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu. Ini kita juga harus lebih tekankan, artinya kita memulai dari diri sendiri. Makanya Bu Sarinten terima kasih telah menjadi pegiat untuk berusaha mengadaptasi masyarakat. Maka sampaikan bahwa perbuatan masing-masing dari kita adalah untuk diri kita sendiri, keluarga kita, maka kalau bisa kita mulai menyadari. Saya kira itu istilahnya kita mengingatkan, mengembalikan kepada pelaku-pelaku kita yang masih belum sadar bahwa dia untuk bisa sadar diri kan gitu misalnya. Yang kedua Pak Kirino, follow up daripada daerah yang kena bencana, terutama dusun situ. Pertama memang sekali lagi kita harus tadi Pak Jasiman nanti akan menambahkan bahwa kita menyadari di mana kita hidup dalam situasi yang di situ rentan bencana, artinya titik-titik bencana, maka sekali lagi kita harus sadar bahwa itu adalah daerah yang rentan bencana. Karena itu ketika ada masukan, ada arahan dari pihak berwenang, misalnya untuk kita bagaimana ada yang mungkin relokasi, ataupun nggak relokasi kita mungkin harus waspada, maka kita harus melakukan. Karena sekali lagi bencana itu datang tidak kita minta, apalagi daerah tersebut katakanlah yang disebut tadi daerah sekitar situ kan sudah menjadi daerah yang rentan, maka kita sekali waspada. Kemudian yang kedua, penanganan selanjutnya kita melibatkan segala pihak. Maka kami juga mensupport nanti dari pihak desa maupun dari pihak kabupaten yang terkait langsung dengan BPBD Jawa Tengah, mungkin karena misalnya saya perlu di cover ya Pak Kuswadi, maka mumpung ada rekan kita juga dari BPBD Jawa Tengah, nanti kita sampaikan langsung hal-hal yang dari Karangkiri itu dari bertiga ya Pak Jasiman Nala ini, nanti kita juga sampaikan ke Pak BPBD Provinsi supaya ada langkah-langkah yang lebih nyata ya Pak Kuswadi, yang dalam waktu lebih cepat supaya hal-hal yang terkait dengan bencana yang menimpa di Karangkiri bisa ada penanganan atau ada follow up dari BPBD Provinsi kan gitu Pak Klik.
Nanti Pak Klik juga ikut mengingatkan dan mumpung ada Pak Agus dan rekan-rekan itu. Saya kira itu Pak Kirino dan Bu Sarinten ya. Pada prinsipnya sekali lagi karena secara hukum ini habit atau kebiasaan itu tadi memang pada akhirnya dikembalikan sebagai tanggung jawab moral. Kita sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia, keluarga besar Karangkemiri Cilacap itu. Karena kalau dijas secara hukum ini juga memang pengaturannya tidak ada pidananya, memang. Tapi ini adalah berkaitan dengan sanksi moral itu. Moral adalah pengertian karena tadi kita berbuat baik ya akan kembali pada diri kita, termasuk pada masyarakat sekitar kita, maka mari kita menjadi sebuah gerakan, jangan sebagai sebuah paksaan. Jadi kita lihat positif-positifnya, yuk kita pakai masker tambah cantik, yang ibu-ibu, yang bapak tambah ganteng, itu yang harus kita terus support sehingga kita tindakannya persuasif, tidak dengan paksaan, karena dengan paksaan itu nanti akan menimbulkan reaksi yang mungkin berbeda-beda. Saya lebih mengarahkan gitu, mohon maaf yang mungkin keterbatasan saya melihat, tapi intinya kita tetap mendukung bagi gerakan ini terus dijalankan, dan kalau ada pihak-pihak yang masih belum sadar, kita bareng-bareng untuk menyadarkan semangat kita, karena kita lebih baik berbuat daripada kita tidak berbuat sama-sama. Terima kasih. Nambah ini ngapunten Ibunda Sarinten. Jadi namanya orang itu ada yang ilmu yakin. Begitu dikasih tahu langsung percaya, langsung implementasi. Kayak Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada juga orang yang harus ainul yakin. Ya yakin sudah melihat sendiri, ada keluarganya yang kenal misalnya gitu ya, dia baru yakin. Tapi ada juga yang ketiga, hakul yakin. Kalau belum mengalami sendiri orang andel. Ini orang kita bukan mengalami dahulu kan. Sehingga berkaitan dengan ini, ya kalau memang dia begitu tipenya, ya kita nggak bisa maksa. Kita hanya minta tolong dengan yakin dengan keyakinanmu, tapi tolong hargai kami keluarga, tetangga, teman-teman, ya yang yakin itu ada. Jadi kalau bertemu dengan kami ya, tolong jaga prokes 5K dan tambah satu lagi, 5 apa? M, 5M tambah si cuma Bu. M yang ke-6 menjaga hati. Kalau dia tetap bersikukuh ngeyel dengan pendapatnya kan jadi merusak hati ya. Hati kita jadi gak kepenak, gak nyaman gitu. Jadi M yang ke-6 tolong dijaga baik-baik. Gitu ya. Terus Mas Kirno ya, tugas kami kan sebagai anggota dewan itu ada 3 loh. Satu Mas Kirno ya, Mas Kiruno ya. Satu itu fungsi dan tugas sebagai legislasi, membuat perda. Kita sudah siapkan perdanya, sehingga apa yang dilakukan sudah ada payung hukumnya, ada dasar hukumnya. Supaya apa? Supaya nggak gampang apa yang kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Yaitu serius kami melakukan sehingga ada perdanya. Ya. Yang kedua itu tugas budgeting, membuat anggaran, termasuk anggaran tentang program desa tangguh bencana. Nah, sehingga saya usulkan nih, karena desa kita desa yang rawan bencana harus ada destana. Itu ada anggarannya juga loh ya. Nanti ditanyakan ke Bapak Karsa ya. Ketika sudah ada lembaganya ini, maka kita punya kekuatan untuk memanggil dan mengakses anggaran berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penanganan bencana, mulai dari preventifnya, tanggap darurat, dan pascanya. Penting banget ini ya. Gitu dengan budgeting, penganggaran. Nah, kami menyadari, kami jauh-jauh ya. Saya tinggal di Solo. Kalau dari longsor nggak mungkin lah saya ujuk-ujuk maring-maring ya, betul banget gitu. Apalagi HP saya tadi ternyata nggak masuk sini karena tidak simpati kali sini. Jadi harus Excel. Hingga lembaga yang tadi harus difungsikan supaya bisa berjalan dengan baik dan kokoh. Yang ketiga adalah fungsi monitoring atau pengawasan.
lembaga sudah dibuat, anggaran yang sudah disiapkan itu digunakan sesuai dengan rencana Pak itu. Itu tugas kami pokoknya. Adapun yang lain-lain itu ya nanti tambahan. Termasuk hari ini saya sudah terangkan penjaringan, ini adalah kegiatan tambahan dalam rangka itu semua. Menggali aspirasi penjaringan untuk nanti kita bawa ke sana. Ya, permasalahan apa yang ada di sini, yang dibutuhkan apa saja nanti yang akan kami bawa dalam sidang-sidang kami di Parlemen. Saya kira demikian Mas Kiruno ya. Kiruno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah lengkap yang disampaikan Pak Jasiman sama Mas Sidi. Jadi katanya terima kasih Bunda Sarinten ya. Namanya jago sekali Ibu, cantik, secantik orangnya Sarinten. Saya mengucapkan terima kasih Ibu yang sudah menjadi penggerak masyarakat ya, dari kaum hawa, dari kaum ibu-ibu, juga semua ibu-ibu yang di sini. Saya kadang rasa apa ya, rasa ternyuh gitu. Ibu-ibu di sini itu tuh nggak punya pamrih apa-apa, hidup di sini hanya kemudian untuk melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua apa yang dikerjakan oleh ibu-ibu menjadi apa yang sudah didedikasikan ibu-ibu untuk masyarakat ini membawa keberkahan untuk ibu-ibu maupun untuk keluarga ibu-ibu. Amin. Bu Sarinten, jadi kaitannya itu seperti yang disampaikan Pak Jasiman, memang ada yang tidak yakin. Ada di sini yang hadir di sini yang pernah penyintas COVID tunjuk jari, yang pernah kena COVID. Enggak, yang ibu-ibu. Oh, satu ada ya. OTG ya. Oh, itu suami istri. Makasih keluarga. Yang lainnya enggak ya. Alhamdulillah ya. Ya memang COVID itu sangat terpengaruh oleh pikiran. Saya meyakini itu. Kalau pikiran kita insya Allah bismillah enggak kena, yakin enggak apa-apa. Ya insya Allah meskipun itu nempel ke kita atau nempel ke kita virus itu, karena virus itu ada, virus itu kan ada dan ribuan macam virus, termasuk salah satunya ada virus corona itu ada memang, virus flu apa itu kan macam-macam. Tapi insya Allah nempel ke kita selamat, bismillah kita sehat. Nah kita kan diwajibkan oleh Allah, kita hanya bisa ikhtiar. Nah ikhtiar tadi dengan 5M. Jadi punya keyakinan bahwa virus itu tidak ada, menurut saya itu bagus. Tapi bahwasannya kemudian seenaknya misalnya itu yang tidak bagus. Karena terlepas ada virus atau enggak kan kita harus menjaga kesehatan. Dan seperti itu. Jadi ya nanti kalau dalam satu komunitas PKK semuanya pakai masker, nanti kalau dia imbasnya tidak mau pakai masker ya itu menjadi masalah kita bersama, artinya nanti biar dia pelan-pelan kita ingatkan. Tapi kalau keyakinan bahwa tidak ada itu tanpa mengurangi tindakan dia menegakkan prokes di masyarakat, maka itu nggak apa-apa menurut saya. Dia yakin tidak ada, tapi dia tetap prokes, menegakkan prokes, itu bagus. Saya pernah penyintas juga 26 hari. Jadi alhamdulillah juga OTG, saya di rumah sendiri, maksudnya tidak ke rumah sakit. Jadi alhamdulillah juga sehat gitu. Tapi ada anggota DPR di sini dari Nasdem. Ya. Apa tadi pertanyaannya jadi malam Pak Kulino? Upaya apa yang dilaksanakan untuk menangani daerah yang terkena bencana? Iya. Upaya daerah untuk bencana ya memang ada tindakan pasca bencana tadi ya. Jadi pertama ya kaitannya rekonstruksi ya. Kemudian kalau kaitannya dengan tanah longsor ya bagaimana kita berkolaborasi atau bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Kalau itu di desa di situ sudah ada destana, kemudian bisa menyambungkan dengan Pak Lurah dengan BPBD, ya ada hal-hal yang bisa langsung ditindaklanjuti. Saya kira itu Pak Lurah sudah sangat paham kaitannya apa yang perlu ditindaklanjuti. Jadi cuman yang lebih saya tekankan lagi di sini ada kebijakan polisi pemerintah kaitannya dengan PPKM mikro. Jadi PPKM mikro itu juga
tidak cuma untuk PPKM Mikro itu untuk penanggulangan bencana COVID saja, tapi PPKM Mikro itu juga untuk penanggulangan bencana bencana alam. PPKM Mikro, alhamdulillah Bu, ini berita gembira karena dengan adanya PPKM Mikro yang sudah dilaksanakan Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri sejak tanggal 9 Februari ini, ternyata hasilnya signifikan, artinya ada kenaikan tingkat kesembuhan masyarakat terhadap COVID itu 30%. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang banyak rumah-rumah singgah atau rumah-rumah untuk isolasi yang sudah mulai sepi dan bahkan ada beberapa yang sudah mulai berkurang. Itu sejalan juga tidak cuma sebatas prokes tapi juga keyakinan kita. Kalau kita bahagia, kita bersyukur, kita mantap, insya Allah kita akan aman dan selamat. Itu Pak dari saya, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan jam 12:10, kiranya sudah terselesaikan semua rangkaian acara identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana di Jawa Tengah ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillah dan dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah berkenan untuk hadir untuk melakukan kegiatannya di sini. Dengan demikian kita tutup acara dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.